Iya, sekarang kita perjalanan pulang dari Misbar Cafe. Misbar Cafe apa Misbar Coffee tadi ya? Ya itulah. Ini tempatnya di sekitar belakang Hotel Bumi Wiyata. Sekarang kita pulang. Perjalanannya kayaknya sekitar 10 menit. Masih di hari Jumat. Ini Jumat sore. Biasanya hari Jumat itu adalah hari yang penuh dengan kemacetan. Tapi nggak apa-apa. Oke. Ya, tadi gua dan adek gua udah selesai nongkrong-nongkrong di Misbar. Tadi gua pesen es kopi Misbar namanya tadi. Sama pesen makan apa ya tadi ya? Nasi ayam matah. Lumayan rasanya enak, kopinya juga enak. Asik banget santai-santai sore-sore. Terus sambil nulis-nulis. Buat yang belum tahu, jadi gue emang senang nulis teman-teman. Dari zaman gue kuliah kali ya. Bahkan sampai ada satu dosen gitu ya, gue pernah satu hari jenguk salah satu dosen yang lagi sakit, gue bareng teman-teman gitu ya. Ups, waduh, pas banget kena lubang. Wadaw. Ya, jadi suatu hari dulu gue pernah jenguk seorang dosen yang lagi sakit. Terus waktu gue dan teman-teman masuk ruangan gitu ya, terus dosen itu ngeliat gue dan siapa namanya? Dia bilang gitu, yang itu kan yang jago nulis gitu, kata dosen gue. Jadi gue di mata dosen gue adalah orang yang jago nulis teman-teman. Ya. Buat yang belum tahu, gue juga nulis buku loh. Gue pernah nulis buku di tahun 2019, judulnya Be Confident. Itu formatnya ebook ya. Di situ gue berbagi tentang cara untuk meningkatkan rasa percaya diri dan mengatasi rasa takut menggunakan EFT tapping ya. Kemarin sempat ada pembeli dari Malaysia apa Singapura ya? Malaysia kalau nggak salah. Beli ebook saya dan saya senang banget sih. Itu pertama kalinya buku saya dibeli sama orang luar. Biasanya kan selama ini kan ya dari Indonesia aja gitu pembelinya teman-teman. Kemarin ada yang beli dari luar. Mantul deh. Ngomong-ngomong soal nulis ya. Jadi sebenarnya kayak tadi tuh kan gue nulis-nulis tuh di Misbar sambil nongkrong-nongkrong ya, sambil ngopi-ngopi, sambil santai-santai. Itu gue nulis sebenarnya untuk memprogram pikiran gue ya. Jadi sebenarnya untuk memprogram pikiran sih nggak harus nulis ya teman-teman. Kita hanya perlu berpikir dengan benar. Dan berpikir dengan benar itu ada caranya ya. Dan biasa gue ngajar ini di sesi online coaching gue sama klien-klien gue gitu. Nah, tapi yang pengen gue sharing adalah gini. Menulis itu bisa membantu kita lebih mudah untuk memprogram pikiran. Karena saat kita menulis kan kita melibatkan tangan ya. Jadi ada istilah multisensori gitu. Jadi kayak ketika kita nulis, terus kita baca apa yang kita tulis gitu ya, kita tuh jadi semakin kuat dalam menegaskan sugesti positif yang ingin kita tanamkan ke diri sendiri ya. Sama kalau misalnya ada orang suka bikin vision board. Kalau teman-teman ada yang familiar dengan law of attraction,
Biasanya kan orang suka punya apa namanya, punya kebiasaan, misalnya pengen rumah dia pasang foto rumah, atau pengen mobil dia pajang foto mobilnya di kamar yang dia mau, apa, foto mobil yang dia mau gitu kan. Nah sebenarnya nulis itu juga adalah sebuah bentuk, nulis itu adalah sebuah bentuk afirmasi juga, penegasan kepada diri sendiri tentang apa yang kita mau. Kapan-kapan gue sharing deh ya cara menulis yang bisa membantu kita untuk memprogram pikiran. Dan itu simple, nggak ribet. Oke, sore hari macet, tapi nggak apa-apa, nikmatin aja. Dan gue sekarang mau belok kiri. Dan macetnya berakhir. Ini jam 6:15. Langitnya udah gelap. Dan semoga kamera handphone gue bisa tetap menangkap jalannya dengan terang ya, tetap bisa kelihatan. Di motovlog ini gue akan tampilin ya suasana Misbar Cafe tadi. Gimana menurut kalian? Unik nggak tempatnya? Semi outdoor gitu. Jadi ada sensasi kayak lagi di Bali, tutup teman-teman. Oke, kita balik lagi. Ya Misbar tadi, kalau teman-teman perhatiin itu vibes-nya kayak lagi di Bali ya. Ada bambu-bambu gitu. Unik menurut gue. Tempatnya sih nggak terlalu besar ya, tapi cukup nyaman. Kita lewat sini aja. Soal harga, menurut gue masih terjangkau ya. Tadi gue makan nasi ayam sambal mata, terus gue minum es kopi. Adek gue tadi makan nasi goreng gitu, dan dia minum es hazelnut ya. Terus kita tadi sempat beli waffle. Itu tadi cuma 115.000. Menurut gue masih terjangkau untuk makan berdua gitu ya. Terus sudah pakai tadi waffle juga ya, terjangkau lah. By the way, tahun ini ada mudik nggak? Katanya nggak boleh ya, dilarang ya sama pemerintah ya. Pada asalnya dari mana nih teman-teman? Kalau gue biasanya mudik itu ke Ciamis, ke kampung nyokap.
daripada Herang namanya tuh. Tapi ya tahun lalu kita nggak ke sana. Depan kita belok kanan. Tadi waktu gua makan di Misbar kan gue sempat ngecek itu ya, ngecek rekaman audionya. Ada sempat kresek-kreseknya gitu teman-teman. Moga-moga kali ini perjalanan pulang nggak ada kresek-kresek ya. Kayaknya kesenggol-senggol soalnya tadi tuh di kantong gitu. Mohon dimaklumi ya teman-teman ya. Tapi setiap bikin konten tuh sebuah pengalaman baru dan pembelajaran baru kalau buat gue. Kita yang paling penting kalau buat konten itu adalah kita mulai aja dulu teman-teman. Nanti kita sempurnain sambil jalan. Aduh, itu apa namanya? Lampu sen gue nyala. Oke. Iya, tadi soal bikin konten ya. Kalau kita mau nunggu sempurna pasti nggak mulai-mulai kita selalu ketakutan ya. Apalagi orang kayak gue nih yang perfeksionis, yang dari dulu terbiasa gitu kan. Perfeksionis, takut salah, pengennya sempurna. Pasti kalau mau bikin konten mikir-mikir terus gitu. Nah tapi kita nggak boleh kayak gitu. Kita harus bikin aja dulu dan sempurnain sambil jalan ya. Oke teman-teman, sebentar lagi gue udah mau nyampe rumah. Thank you buat yang udah nyimak perjalanan gue sore ini, jalan-jalan ke Misbar. Ups. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Gue bakal terus bikin konten motovlog seperti ini, kita jalan-jalan lagi. Kalau kamu punya saran, saya harus jalan-jalan kemana, kamu boleh tinggalin di kolom komentar ya. Sekali lagi thank you buat yang udah nyimak. Jangan lupa subscribe. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.